Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar yang paling ditunggu-tunggu tentunya oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ya sahabat YouTube, yaitu terkait dengan hore jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 fix resmi langsung dari Menteri Koordinator ya sahabat YouTube. Tentunya ini informasinya bukan abal-abal. Jadi sahabat YouTube semua, untuk mengetahui kira-kira kapan nih bantuan PKH tahap 1 dicairkan, simak di video kali ini karena di video ini sudah saya informasikan dan juga ada terkait dengan jadwal terbaru untuk pencairan bantuan BPNT juga. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja terkait dengan jadwal kapan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 dicairkan kepada keluarga penerima manfaat, dan juga terkait dengan pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Januari, Februari, Maret ini untuk jadwal terbarunya kapan. Simak video ini hingga selesai ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, informasi terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 yang sudah dinanti-nanti oleh para KPM ini muncul juga ya sahabat YouTube. Nah, informasi ini sungguh sangat fix dan resmi yang berasal dari Menteri Koordinator PMK tentunya ya, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan kapan tepatnya bantuan PKH ini dicairkan, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Siaran pers nomor 30 garing Humas PMK garing 2 garing 2022. Penyaluran bansos dikebut hingga akhir Februari. Kemenko PMK, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial atau bansos harus selesai dalam 2 pekan terakhir di bulan Februari. Hal itu sebagaimana tidak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk tahun 2022. Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di 2 minggu terakhir bulan Februari. Tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi saat memimpin rapat tingkat Menteri Percepatan Bansos tahun 2022 melalui Darang pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Hadir dalam rapat Mensos Tri Risma Harini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Sekjen Kemendikbudristek Suharti, Wamen BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo, Direktur Jenderal Anggaran Kemenku Isa Rahmatarwata, PLT Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, Kasubdit Babin Kamtipmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol Nasrun Fahmi, Aster Panglima TNI Maijen TNI Sapriyadi, Dirut PT Pos Faizal R. Jomadi, dan perwakilan Himbara. Menko PMK meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses administrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu pertama pada bulan Februari ini. Khusus untuk Kemendagri agar membuat tim Satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah atau Pemda dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI atau Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit. Sosialisasi juga ditekankan oleh Menko PMK agar dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan Pemda melalui berbagai media informasi. Pastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima, dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Bansos yang dikelola Kemensos, yaitu program sembako dan PKH, juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret tahun 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial, kata Muhajir. Lebih detail, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap 1 disalurkan oleh bank dimulai tanggal 21 Februari 2022. Nah, sahabat YouTube, ini fix ya. Jadi informasinya langsung dari Menteri Koordinator Bidang PMK Bapak Muhajir Effendi. Beliau mengatakan untuk PKH tahap 1 tahun 2022 dimulai tanggal 21 Februari tahun 2022. Tentunya ini masih dimulai ya. Jadi bagi sahabat YouTube semua, keluarga penerima yang mungkin di tanggal 21 Februari 2022 masih belum disalurkan atau masih belum masuk saldonya, sabar saja, karena ini targetnya adalah hingga 2 pekan terakhir di bulan Februari tahun 2022 ini akan disalurkan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Sementara untuk percepatan salur bansos khusus untuk program sembako disalurkan melalui PT Pos. Nah, ini jawabannya sudah saya informasikan di video sebelumnya, bahwasanya tidak lagi melalui pihak Himbara, e-warung atau agen bank seperti sebelumnya. Ini melalui PT Pos ya sahabat YouTube. Rapel Januari hingga Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari tahun 2022. Nah, ini untuk estimasinya untuk bantuan BPNT ya atau sembako. Kemudian adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu bantuan langsung tunai atau BLT desa juga akan dilakukan percepatan salur seperti disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Penyaluran BLT desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes, khususnya kaitan batasan minimum 40% BLT desa. Terkait permasalahan batasan 40% BLT desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini, tandas Menko PMK. Sehubungan dengan program Indonesia Pintar atau PIP, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP seperti data NIK siswa yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan, termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung atau memerlukan kuasa. Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos tahun 2022 di 2 minggu terakhir Februari. Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan. Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos tahun 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari tahun 2022 ini dapat turut diselesaikan, pungkas Menko PMK. Nah, sahabat YouTube, ini sudah sangat jelas ya. Informasinya dari siaran pers yang berasal dari Menko PMK Republik Indonesia, bahwasanya untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini akan mulai disalurkan pada tanggal 21 Februari tahun 2022 ya sahabat YouTube, tepatnya hari Senin ini akan dimulai. Jadi harap bersabar, tentu ini akan bertahap ya sahabat YouTube prosesnya hingga akhir bulan Februari tahun 2022 ini. Untuk bantuan PKH masih menggunakan kartu KKS Bank Himbara tentunya. Kemudian untuk bantuan BPNT yang direncanakan akan dimulai disalurkan pada tanggal 20 Februari tahun 2022 ini melalui Menko PMK dikonfirmasi akan juga dimulai disalurkan pada tanggal 22 Februari ya sahabat YouTube. Namun proses penyalurannya ini secara rapel
untuk alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret, yaitu per KPM-nya jumlah bantuan yang diterima adalah Rp600.000 dan penyalurnya adalah pihak PT Pos ya sahabat YouTube. Jadi kemungkinan besar penyalurannya seperti hal penyaluran bantuan sosial tunai atau BST di tahun 2021 ya sahabat YouTube. Tentunya untuk bantuan BPNT ini ada proses yang namanya geotagging, kemudian face recognition, kemudian ada juga foto rumah KPM tentunya ya. Dan mari kita doakan semoga proses penyaluran ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun sehingga bantuan bisa diterima oleh keluarga penerima manfaat dengan secara utuh tentunya, tidak terkurang apapun dan secara lancar, tidak ada hambatan dan bisa segera dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oke sahabat YouTube, mungkin itu informasi pada video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.